Baik, Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, jemaat di kelas 91. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Menteri Anugerah pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan sungguh diberkati di dalam Tuhan. Saat lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, akan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan agar kami boleh mengerti, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersalawat Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga memelihara atau yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang tadi saya baca adalah bagian dari nas leksionari atau daftar bacaan yang kita pakai dalam khotbah minggu kemarin. Hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Tema yang hari Minggu lalu yang kita renungkan adalah Allah menyelamatkan, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 sampai dengan 33, yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan murid-muridnya yang saat itu terjebak dalam sebuah badai di Danau Galilea, dan kemudian ia datang, ia berjalan di atas air, ia menolong murid-muridnya sehingga murid-muridnya menjadi selamat. Nah, bacaan yang kedua dalam teks leksionari tersebut adalah surat Roma yang tadi kita baca. Ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13 yang tadi saya baca. Sebabnya saya memberikan judul yang hampir sama dengan khotbah minggu pada hari Minggu kemarin, yaitu siapa yang berseru dan yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kembali saya mengulangi tema kita pada hari ini, siapa yang berseru dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi refleksi teologis dari khotbah minggu pada hari kemarin, cukup jelas bagi kita dan terang bahwa orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya atau di dalam kesulitan hidupnya, di dalam pergumulan yang berat yang dihadapi, tetapi ia berseru atau meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dan menolongnya. Contoh nyata dari itu adalah murid-murid sendiri. Mereka terjebak dengan sebuah persoalan yang begitu besar yang mengancam nyawa atau jiwa mereka. Tapi mereka kemudian melihat bahwa Tuhan menolong mereka. Sebabnya mereka pada saat itu menjadi percaya. Dan itulah yang menjadi contoh atau teladan yang baik bagi kita. Hari-hari ini juga mungkin persoalan yang kurang lebih sama seperti yang dialami oleh murid-murid saat ini juga kita mengalaminya. Walaupun kita tidak lagi terjebak dalam sebuah badai di Danau Galilea, tapi kita terjebak dalam sebuah situasi di mana saat ini Bapak Ibu kita mengalami pergumulan yang berat. Sebut saja misalnya karena pandemi COVID-19. Nah, saat ini kita melihat banyak orang yang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Contohnya banyak sekali. Dari orang-orang yang bekerja, saat ini mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin usaha mereka menjadi mandek. Karena begitu lemahnya sekarang Bapak Ibu ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Dari segi kesehatan banyak orang yang saat ini Bapak Ibu menderita. Tidak hanya karena terpapar oleh virus ini, tapi juga dampak-dampak lain yang juga ditimbulkan karenanya. Ini menjadi sebuah pergumulan yang sulit dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak yang sedang belajar saat ini juga mengalami kesulitan. Sebagian dari anak-anak Bapak Ibu pasti saat ini juga mengalami pergumulan karena harus belajar dengan cara daring atau online Bapak Ibu dari rumah mereka masing-masing. Dan ini menjadi kesulitan tersendiri. Karena tentu pastilah berbeda ketika mereka belajar secara offline Bapak Ibu atau secara langsung tatap muka di sekolah seperti biasa. Tapi semua itu memang sesuatu yang mau tidak mau harus kita pilih. Dan memang itulah satu-satunya pilihan kita yang terbaik pada saat ini. Untuk menyelamatkan kehidupan kita. Walaupun kita sadar bahwa kita tetap harus melakukan sesuatu. Untuk bekerja, untuk berusaha, untuk belajar, untuk beraktivitas yang lain di luar rumah dan seterusnya. Ini sebuah pergumulan yang juga sulit. Mungkin bagi sebagian orang mungkin tidak sulit, tapi saya yakin sebagian besar kita akan menyatakan bahwa ini pergumulan yang sulit. Pergumulan yang tidak mudah untuk kita lewati. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, sama seperti hari Minggu kemarin dan hari ini juga. Kita diingatkan bahwa siapa yang berseru dan percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Mari saya ulangi ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Walaupun memang konteks dari surah Roma ini memang tidak secara khusus membahas tentang pandemi COVID-19. Tapi ingin menegaskan kepada jemaat di kota Roma pada saat itu, bahwa barang siapa yang percaya di antara orang-orang yang tidak percaya, barang siapa yang tetap memilih untuk percaya, memegang teguh imannya di dalam Kristus, walaupun mungkin semua orang itu mulai undur imannya karena penganiayaan, walaupun setiap orang mungkin di sekitarnya mungkin sudah beralih dan menyangkal Kristus, tapi orang yang tetap berseru dan percaya kepada Tuhan, kata Rasul Paulus, dia yang akan diselamatkan. Hari ini juga Bapak yang terkasih, firman itu juga sampai kepada kita. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua. Saya dan Bapak Ibu juga saat ini mengalami pergumulan yang berat. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari penderitaan tersebut. Tapi hari ini kita juga mau menegaskan oleh firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah berseru dan percaya kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup kita. Badai yang besar sekalipun, yang menggoncang, yang mengancam jiwa murid-murid pada saat itu, akan ditaklukkan oleh Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Demikian juga kita percaya Bapak dan Ibu yang terkasih. Apapun persoalan yang saat ini sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita berseru dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka semua badai, persoalan, kesulitan, dan pergumulan berat dalam hidup ini akan bisa kita lewati. Karena kita akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan pada yang sungguh-sungguh dapat memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami kembali bahwa kami dalam setiap pergumulan berat kami harus tetap berseru dan percaya kepada Tuhan supaya kami dapat diselamatkan. Sama seperti pengalaman murid-murid-Mu ya Tuhan yang terjebak dalam badai di Danau Galilea. Engkau tidak membiarkan mereka dan Engkau menyelamatkan mereka. Dan kemudian dalam surah Roma pasal yang ke-10 yang tadi mengingatkan kami semua. Setiap orang yang berseru dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, itulah yang akan diselamatkan. Kami juga ya Tuhan mendapatkan penghiburan dan kekuatan pada pagi hari ini. Ajar kami Bapak untuk dapat mampu senantiasa untuk berseru dan percaya kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Dalam kehidupan kami pribadi, keluarga lepas keluarga. Supaya kami dapat melewati ini semua dan kami diselamatkan. Berkati Tuhan kami pada hari ini, berkati pekerjaan kami, segala usaha yang kami lakukan. Berkati setiap studi yang kami tempuh pada hari ini. Berkati setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada.
Lindungi mereka ya Tuhan. Dan jauhkan mereka dari hal-hal yang kami khawatirkan. Tidak apa-apa, doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara sekalian semuanya. Mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.